yang kami hormati Bapak Ketua DPI Kota, kemudian yang kami hormati Bapak dari UI atau yang mewakili, kemudian yang kami hormati juga Bapak Ketua DPI Balikpapan Selatan beserta staf pengurusnya, kemudian yang kami hormati tim Jusmur dan dari Dinas Peternakan, kemudian yang kami hormati juga Bapak Ketua Yayasan Al-Ikhwan dan Dewan Pembina dari Yayasan, Bapak Ali, Bapak Mansur bersama kita, Bapak Rahmat juga dari Pembina Yayasan Al-Ikhwan, dan juga kepada Bapak-Bapak sekalian peserta undangan kami yang ucapkan selamat datang di Masjid Al-Ikhwan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia-Nya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka pengajian rutin DNI Balikpapan Selatan. Terima kasih kami ucapkan kepada DNI Balikpapan Selatan yang memberikan kesempatan kepada kami untuk penyelenggaraan pengajian rutin bulanan yang dengan tema pelatihan dan kemudian kebutuhan korban. Kami mohon maaf sekiranya dalam penyelenggaraan ini ada beberapa kekurangannya. Mohon kiranya bisa dimaafkan. Kemudian jemaah sekalian yang para hadirin undangan dan bapak sekalian, pada kesempatan malam yang berkah ini, mohon izin kami ingin mengenalkan sedikit profil terkait dengan Masjid Al-Ikhwan. Kami berangkat dari pandangan bahwa ada 3 pilar yang kami pegang dalam mengimplementasikan mengikhtiarkan pembangunan masjid ini. Yang pertama adalah masalah dakwah ini, dakwah kepada Islam adalah dakwah yang berkesinambungan, karena syariat ini adalah syariat yang diberikan pada Nabi terakhir, sehingga dimensi waktunya adalah dimensi hingga akhir zaman. Sehingga yang pertama, pilar yang kami pegang pertama adalah masalah visi yang terus harus bersinambungan. Artinya visi ini visi yang senantiasa diteruskan dari generasi ke generasi. Kemudian yang pilar yang kedua adalah masalah pelaksanaan dakwah itu sendiri. Pada kesempatan ini kita ada dasar-dasar mengimplementasikan untuk mengkaderisasi pelaku dakwah ini. Karena dimensi waktu yang bersinambungan, karena keterbatasan umur, sehingga harus ada regenerasi untuk kelanjutan dakwah ini. Kemudian yang ketiga, pilar yang ketiga adalah masalah penopang pembiayaan, agar dakwah kita juga bersinambungan secara terus-menerus, sehingga penopang dakwah ini perlu kita usahakan untuk senantiasa mendampingi jalannya dakwah ini. Jadi tiga pilar ini yang kita sebagai landasan dasar untuk bergerak untuk ke depan. Jadi bersama kita di dalam stakeholder Masjid Al-Ikhwan ini telah merumuskan sebuah visi yang kita pegang bersama, sebagaimana pilar yang pertama tadi, bahwa harus ada rumusan visi yang akan kita senantiasa kita raih. Visi yang dari Masjid Al-Ikhwan yang telah kita rumuskan
misi-misi yang kita raih. Yang pertama adalah menjadikan Masjid Al-Ikhwan dengan kegiatan Ubudiyah yang berpusat di masjid itu untuk yang pertama. Yang kedua, Masjid Al-Ikhwan turut serta menjaga kesinambungan syiar Islam. Kemudian yang ketiga, Masjid Al-Ikhwan menjadi sebagai tempat pendidikan, pengkaderan dai dan kajian ilmu Al-Quran. Yang terakhir, menjadikan Masjid Al-Ikhwan dengan kegiatan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan problem dan masyarakat. Dari dasar ini kita sudah mengimplementasikan yang visi kedua, itu kita untuk kaderisasi kita ada di dalam stakeholder Masjid Al-Ikhwan ini ada pendidikan berbasis pondok, yaitu badan umum yang di bawah Yayasan Al-Ikhwan, izin Pak Ali, Pak Mansur dan Pak Ahmad untuk bisa menginformasikan ini. Ada Mahat Pondok Pesantren Mahat Studi Islam. Ini santri yang kita bina sekarang sejumlah 19 santri. Kemudian di bidang pendidikan dikelola, dikomandoi Yayasan Al-Ikhwan yang sekarang ketuanya Pak Ali, kemudian bersama kita sekarang ada Dewan Pembina yang diketuai Pak Rahmat, kemudian Pak Mansur. Nah, itu ada beberapa kegiatan-kegiatan dari pendidikan ini. Kita ada PAUD, kemudian ada SD yang sekarang jumlah siswanya sebanyak 582 siswa dan siswi. Kemudian SMP dari Papan Islam School, dan SD-nya juga basisnya sama, namanya Papan Islam School. Kemudian ada non pendidikan yang sifatnya khusus, itu ada KLC, Quran Learning Center. Ini pesertanya sekarang sudah mencapai 113 peserta khusus. Itu dari badan umum yang ada di masjid kita, yaitu Mahat Studi Islam Al-Ikhwan dan sekolah pendidikan yang berbasis pendidikan di bawah pengelolaan Yayasan Al-Ikhwan. Kemudian di DKI sendiri ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama adalah Jumat Berkah. Kita ada kegiatan Jumat Berkah, yaitu makan siang gratis habis Jumatan. Itu sudah berlangsung beberapa tahun belakangan ini setelah COVID. Kemudian di dalam Jumat Berkah itu ada kegiatan pemeriksaan kesehatan, itu yang kita selenggarakan tiap habis subuh. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan cukur gratis. Kalau mau cukur tiap sebelum Jumatan kita ada cukur gratis Pak di sini, jam 10 sampai jam 11, 1 jam dengar. Itu Jumat Berkah. Kemudian yang selanjutnya ada kegiatan iftar tiap Senin dan Kamis. Kemudian yang selanjutnya ada kegiatan taklim mingguan dan bulanan. Kalau bulanan ini kita menghadirkan penceramah dari luar kota, biasanya dari Jawa, Solo, Jakarta, Bandung. Kemudian kalau yang taklim rutin mingguan itu kita dari Asatid di Balikpapan. Kemudian ada kelas tahsin Al-Ikhwan tiap hari Sabtu dan habis maghrib biasanya sampai Isya.
Kemudian ada TPA, ada kelas kimia. Ini mengkaji terkait dengan kitab-kitab yang berminat untuk memperdalam kitab-kitab terkait. Kemudian yang selanjutnya ada kelas TPA sore untuk anak-anak. Kemudian yang ada evaluasi program-program kita tiap Senin 2 minggu sekali kita ada program evaluasi kegiatan ini. Kemudian ada berkala kita menyelenggarakan donor darah untuk masyarakat yang ingin menyumbangkan darahnya ke PMI. Terus kemudian ada kajian seminar pelajar Islam, itu tiap akhir tahun biasanya kita selenggarakan pas hari liburan sekolah. Ada juga untuk anak-anak kita mengundang kelas terpisah. Jadi untuk pendekatan pendamping PPA itu sebenarnya bagus untuk berpisah. Kita mengundang pakar yang bekerja itu Kak Ari yang biasa sering beberapa kali mengisi di masjid kita. Itu kita yang kemudian ada di pendidikan, di bidang pendidikan di KM itu ada perpustakaan. Kemarin kita sudah kerjasama dengan perpustakaan kota. Pak Alvin sendiri yang datang ke kita ke masjid ini. Itu ada beberapa pembukaan dan sebagainya terkait dengan masalah perpustakaan. Demikian Pak untuk sekilas program-program kami yang ada di masjid ini. Mudah-mudahan ada inspirasi ke masjid lain dan juga mungkin ada masukan dari masjid untuk kita. Demikian sambutan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair kepada Ustaz Suprata yang telah memperkenalkan kegiatan Masjid Al-Ikhwan kepada jemaah kita pada malam hari ini. Para hadirin sekalian, demikian tadi perkenalan singkat tentang kegiatan di Masjid Al-Ikhwan baik dari DKM ataupun dari yayasan. Jika ada masukan silakan menyampaikan kepada ketua langsung Bapak Suprata. Kami juga merasa masih banyak hal yang perlu dibenahi karena banyaknya saran dari para jamaah untuk menghadirkan beberapa program di masjid kita di sini. Baik, acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua DPI Balikpapan Selatan kepada Ustadz Adi Muntono MS. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para asatid, para guru, para yai yang saya hormati, Ketua DKM Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhwan Balikpapan Baru, Kelurahan Damai Baru, yang saya hormati yaitu Ketua MUI Kota Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh Ustaz Miftahul Ulum. Yang saya hormati Bapak Camat Balikpapan Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Komar. Masyaallah, alhamdulillah beliau aktif untuk menghadiri kegiatan DPI. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Balikpapan Selatan, alhamdulillah Bapak Umar, beliau adalah guru kami juga, Ustadz beliau, masya Allah, beliau aktif hadir ke kegiatan kita juga. Kami doakan dan saya selalu paham. Yang saya hormati teman-teman kami yaitu dari Dinas Peternakan, alhamdulillah hadir. Kemudian Bapak Muhammad Bisri, masya Allah, alhamdulillah juga hadir dari Juru Sembelih Halal yaitu Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan, dalam hal ini
banyak, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sama-sama dirahmati Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan kita dari rumah kita menuju salah satu rumah Allah di malam yang penuh barokah ini. Aku yakin ini patut kiranya kita syukuri, Pak. Masya Allah, meskipun kita lagi mencekin handphone, tapi hari ini, saat ini kita berada di salah satu rumah Allah yang jelas demi Allah ini jauh lebih terhormat, lebih bagus di kolong langit sana daripada rumah kita. Oleh karena itu bersyukurlah kita yang pada malam hari ini hadir dengan niat tadi, dengan kaki kanan kita Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat, kita niat i'tikaf di sini. Masya Allah, di sini ada thalabul ilmi, ada silaturahmi. Masya Allah, kalau dihitung Pak, demi Allah jauh lebih bagus kita berkumpul di sini daripada di sono-sono, di kafe dan lain sebagainya. Oleh karena itu saudaraku, kita berdoa dan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberi rasa istiqomah kepada kita hingga kita mudah melangkah, yaitu ke tempat-tempat seperti ini. Saya yakin dan percaya kalau kita hari-hari melangkah seperti ini, insya Allah mati kita tidak akan jauh dari tempat ini. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 5 menit cukup buat saya. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya, yaitu Dewan Pengurus Dewan Masjid Al-Ikhwan yang sudah bersedia. Seyogyanya bulan lalu kita rencanakan ketemu di sini, ternyata kodratullah kita bertemu yaitu di bulan ini. Alhamdulillah sekian tahun kita belum pernah, ada mungkin teman-teman yang belum pernah ke sini, akhirnya ketemu di sini. Dan insya Allah di sini ada kata ta'aruf. Dari program-program yang sudah dijabarkan tentunya kita bisa, yaitu kolaborasi bahkan bersinergi, atau bisa mencontoh dengan program-program yang ada jika itu memungkinkan dipraktekkan di masjid-masjid kita. Kemudian yang kedua, saya ucapkan juga terima kasih kepada ketua yayasan, Masya Allah, karena beliau di sini ada ketua yayasan juga. Saya juga pernah beberapa kali mengikuti kegiatan di sini, jadi saya juga terima kasih atas kesediaannya, dukungannya, bahkan dengan nasi sahidnya yang begitu nikmat. Masya Allah, kita rasanya ingin ngantuk. Kalau kita hari ini langsung bubar kayaknya lebih enak karena udah kenyang. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga, saya ucapkan terima kasih juga bagi yaitu pejuang-pejuang masjid, yaitu Dewan Masjid dari yang ada di ujung sana itu ujung sini. Masya Allah, saya akan hafal rasanya. Yang dari Solo tidak bisa saya sebutkan. Kayaknya malam hari ini adalah malam yang cukup sukses buat kami untuk menghadirkan Bapak Ibu semua, karena memang dari Masjid Al-Ikhwan minta target, Pak. Berapa sih Pak yang harus saya siapkan untuk pertemuan DMI? Saya target minimal 160 Pak yang hadir. Kenapa saya berani begitu? Karena memang di selatan itu ada 130 masjid, 31 masjid plus yaitu dari musola. Dan yang kami undang sebenarnya KPS Pak, ketua, sekretaris, bendahara, plus yaitu panitia Idul Kurban. Karena memang fokus kami atau target kami yaitu panitia Idul Kurban. Makanya kami datangkan teman-teman kami yang jelas nanti secara keilmuan insya Allah bisa kita diskusikan bersama. Kemudian selanjutnya yang keempat saya sampaikan, mohon maaf dan mohon dimaklumi Pak, di minggu ini kami di pengurus Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Balikpapan Selatan sedang mendata ulang yaitu keberadaan masjid dan musola yang ada di wilayah kerja Balikpapan Selatan. Itu ada 10 orang Pak, macam-macam Pak pengalamannya. Ada yang baru cari ketua DKM,
mohon maaf Pak, tidak menerima sumbangan. Masya Allah. Itu nanti pasti ceritanya evaluasi di tanggal 5 bulan depan. Sekitar tanggal 5 kita ada rapat bulanan pengurus, mesti itu macam-macam Pak. Saya juga 5 tahun yang lalu seperti itu Pak, mendata dari rumah, dari masjid ke masjid juga bermacam-macam. Ini kenapa harus kita data ulang? Kita ingin data terupdate, yaitu di bulan ini atau tahun ini target kita berapa sih sebenarnya, yaitu jumlah masjid dan mushola per kelurahan. Nanti kita akan sonding dari kelurahan-kelurahan, akan kita klarifikasi benarkah data yang kami punya di DMI Selatan ini dengan yang ada di kelurahan. Dengan begitu insya Allah kita akan lihat mana yang masjid yang benar-benar sehat. Alif tadi saya yakin sehat Pak, bukan hanya sehat lahir dan batin. Keuangannya saya lihat itu berjuta-juta. Ada yang masjid hari ini mohon maaf Pak, untuk memberi bisara kepada imam nggak mampu Pak. Ada yang hari ini mohon maaf untuk memberi bisara khatib nggak mampu Pak. Itu diserahkan. Kami belum bisa, mohon maaf, dari DMI belum bisa mengukurkan. Kami hanya bisa memperjuangkan bagaimana yang terbaik. Kita punya program Pak, masjid memberi masjid itu belum jalan, dan itu nanti mungkin regulasinya akan kami matangkan di rapat-rapat selanjutnya. Ya mungkin itu Pak, saya nggak terlalu banyak karena nanti banyak yang bicara. Mungkin itu yang terakhir kali Pak. Nanti ada doorpress, saya yakin bukan tujuan, tapi ada oleh-oleh buat bapak-bapak yang sudah izin atau sudah absen, yang perlu sertifikat pelatihan dari Cisnu, yaitu juru sembelih halal atau juru lama. Udah kami siapkan sertifikatnya Pak. Silahkan nanti menghubungi kami, akan kami cetak dengan sesuai dengan nama yang ada di KTP. Itu buat pegangan Pak, minimal nanti kalau Bapak Ibu punya cucu, oh Bapak aku ternyata tukang sembelih juga. Minimal seperti itu. Dan insya Allah Pak, itu juga buat bukti Pak. Nanti kita menghadap Allah bahwa malam ini kita pernah yaitu telah ilmi di Masjid Al-Ikhwan sebagai yaitu bukti nanti penguat kita nanti di yaumul kiamat tatkala kita menghadap Allah. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Besar harapan kita bersama sekali lagi. Mudah-mudahan hadirnya kita dari sini ke sini, dari mulai awal dari rumah dengan Bismillahirrahmanirrahim sampai kembali ke rumah, mudah-mudahan dicatat sebagai tambahan amalan soleh dan solehah buat kita semuanya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Ali, jazakallah khair. Sambutannya sangat semangat sekali. Yang tadinya ngantuk jadi melek semua. Dan ini kunjungan beliau yang kesekian kalinya. Mohon berkenan sekiranya Ustaz berkenan untuk sering-sering hadir ke Masjid Al-Ikhwan untuk bisa memberikan pencerahan kepada kami. Baik, untuk sambutan berikutnya kami persilakan dari Camat Balikpapan Selatan atau yang mewakili. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menyampaikan beberapa patah kata, kami menyampaikan salam dari Pak Camat Balikpapan Selatan. Sejujurnya beliau akan hadir, tapi mendadak dia harus ke luar kota dan saat ini belum kembali. Jadi untuk kegiatan pada malam hari ini tadi saya diberikan amanah untuk Bapak bersilaturahim bertemu dengan Bapak sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati para alim ulama yang selalu kita ikuti segala fatwa dan nasihat-nasihatnya. Wabil khusus hadir di sini ada
pengurus UI Kota Balikpapan, Ustaz Mustafur Lulu yang sudah hadir, mungkin hadir juga dari pengurus DMI Kota Balikpapan. Yang kami hormati juga Bapak Kapolsek Kalimantan Selatan yang dalam hari ini beliau sudah hadir bersama-sama kita. Kami Dimas, Pak Umam yang pada malam hari ini bisa hadir. Yang kami hormati segenap pengurus DMI Kecamatan Kalimantan Selatan beserta seluruh jajarannya. Pada malam ini juga ada dari Dinas P3 Pak ya, Pak P3 Pangan, Pertanian dan Perikanan. Jadi peternakannya nggak ada ini. Pangan P3 Pak, sebutannya itu P3. Terima kasih, mungkin nanti yang akan menyampaikan berkaitan dengan hajat kita umat Islam yang sebentar lagi juga akan melaksanakan hari raya Idul Kurban, dan di dalamnya juga ada penjemputan hewan. Juga dari tim ada agak juga di namanya ini justru, agak susah ya, jurus sembelih halal NU, ya, jadi dari NU. Kalau tidak salah besok mengisi di Kerah NU ya. Saya baca juga hari Ahad itu juga mengisi di Kilo 9 ya. Oh desa, bukan. Alhamdulillah, yang kami hormati segenap DKM Masjid Al-Ikhwan Damai Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Bapak Bandisa, Bapak Kamtibmas yang hadir pada malam hari ini, tokoh masyarakat, tokoh agama di sekitar Masjid Al-Ikhwan. Alhamdulillah, mungkin tidak panjang lebar, kami dari mewakili Kecamatan Balikpapan Selatan yang pertama memberikan ucapan terima kasih, karena pada malam hari ini mungkin kalau tidak ada undangan malam hari ini saya belum masuk di sini Pak. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini saya juga bisa bersilaturahim dengan para sesepuh-sepuhnya, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu kami dari kecamatan mengucapkan terima kasih segenap pengurus dan anggota DMI Kecamatan Balikpapan Selatan yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Nanti kita ambil ilmunya, meskipun kami yakin dari DKM Balikpapan Selatan ini sudah ada ahli-ahli di dalam pemotongan hewan kurban, tetapi mungkin tidak ada salahnya pengetahuan yang ada nanti ditambah lagi dengan ilmu yang baru, yang mungkin juga ilmu itu belum pernah kita dengar maupun kita dapatkan. Oleh karena itu, mari kesempatan yang baik ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan apa dan yang akan kita kerjakan nanti semuanya mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban saudara-saudara kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, dalam kesempatan ini kami menyampaikan informasi bahwa mulai tanggal 1 sampai 3 sampai 6 Kota Balikpapan akan kedatangan tamu-tamu dari luar daerah, yaitu dalam gelaran APEKSI ya, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Jadi nanti insya Allah Pak Presiden Jokowi rencananya juga akan hadir di Kota Balikpapan. Oleh karena itu kami dari pemerintah kecamatan, karena mengingat bahwa lokasi daripada kegiatan APEKSI ini selain di rumah hotel itu adalah di BSCC Dom, jadi di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan. Oleh karena itu, sebagai warga yang baik, mari kita ikut mensukseskan kegiatan APEKSI. Kalau toh berkenan yang di sepanjang jalan, kami persilakan. Wujud kegembiraan kita menyambut para tamu dari daerah lain. Pak Wali meminta pemasangan umbul-umbul maupun
spanduk-spanduk ucapan selamat datang kepada para tamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salah satu tuan rumah di Kecamatan Selatan karena kegiatannya di PDC Sidung, kami berharap sekali, mari kita warga Kecamatan Balikpapan Selatan khususnya, yang pertama mungkin karena Balikpapan ini sudah terkenal dengan kebersihannya, ketertibannya. Oleh karena itu kami mohon nanti dapat dibantu. Mungkin kalau jam pembuangan sampah itu kan sudah ada di Perda ya, mulai jam 6 sore sampai 6 pagi. Tetapi memang kita masih jumpai saudara kita, warga kita ada yang masih membuang sampahnya di siang hari. Oleh karena itu untuk menjaga ketertiban maupun kebersihan kota kita selama gelaran Apeksi ini, mari kita untuk lebih tertib lagi di dalam kita membuang sampah. Mungkin sampahnya malam saja kita buang, kalau siang disimpan dulu. Jadi itu juga dalam rangka tetap untuk membuat kota kita menjadi kota yang bersih. Dan kalau kita ingin itu semua, insya Allah kita sebagai umat Islam, apapun yang kita laksanakan, kalau itu dilakukan dengan ikhlas, insya Allah akan nilai ibadahnya untuk kita semuanya. Mereka itu sekali lagi kami dari pemerintah kecamatan mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita bisa bersilaturahmi dari masjid ke masjid, dan kesempatan ini juga beberapa hari saya mewakili Pak Camat hadir bersama-sama DMI Kecamatan Balikpapan Selatan. Kami merasa senang juga karena ada pertemuan sehingga kami bisa bersilaturahmi dengan warga di Kecamatan Balikpapan Selatan, khususnya para takmir masjid yang ada di Balikpapan Selatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf sekiranya di dalam penyampaian ini ada yang kurang berkenan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kita semuanya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas sambutannya perwakilan dari Camat Balikpapan. Berikutnya yang terakhir sambutan kami persilakan dari DMI Kota Balikpapan kepada Ustadz Sofian SE. Waktu dan tempat tafadhol Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat camat atau yang mewakili, kemudian Ketua MUI dalam hal ini diwakili oleh Ustadz Miftahul Ulum, yang terhormat Bapak-bapak dari Babinsa, Bang Kemtibnas, dan muspika yang lainnya. Kemudian yang terhormat pemateri dari Dinas Peternakan dari Jusnu, yang terhormat Ketua DMI Balikpapan Selatan beserta jajarannya, yang terhormat Ketua BKM Masjid Al-Iwan beserta jajarannya. Kemudian ini juga ada Ketua Yayasan dari Masjid Al-Iwan, Pak, ya, Ketua Yayasan yang sama-sama kita hormati. Kemudian bapak-bapak, para ustadz yang hadir pada malam ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkat rahmatnya lah kita bisa hadir di masjid ini. Kemudian selawat dan salam marilah selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, pertama kami dari PDD di Kota Balikpapan mengapresiasi sekali kegiatan pada malam ini. Apresiasi karena kolaborasi antara Dinas Peternakan, Jusnu maupun DMI ini kita sangat yakin sekali akan bermanfaat untuk acara nanti pada saat
dari Jusnur. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua tadi disinggung oleh Ketua DMI Balikpapan Selatan, kami dari PT DMI memang menginginkan data-data setiap masjid yang ada di Balikpapan yang terbaru, yang update. Jadi kita kepingin masjid-masjid, musola-musola yang ada di Balikpapan ini bukan data dari 1 tahun yang lalu ataupun dari 2 tahun yang lalu, tetapi kami ingin datanya yang terbaru, dan kita harapkan di bulan Juni ini semua data yang ada di seluruh Balikpapan, di seluruh kecamatan yang ada di Balikpapan, data mengenai masjid itu sudah bisa terpenuhi. Banyak sekali manfaat daripada data-data itu kita tidak jelaskan di sini, tapi mohon kerjasamanya dari bapak-bapak yang hadir di sini pengurus masjid. Seandainya ada tim dari Balikpapan Selatan untuk hadir meminta data-data, tolong diberikan data-data tersebut. Kemudian kita dari DMI juga kalau sudah itu data-data itu ada, kita kepingin di DMI Balikpapan Selatan ini ada ranting-ranting, Pak. Jadi di DMI Selatan ini ada 7 kelurahan, berarti kita kepingin ada 7 ranting nantinya. Namanya nanti PR, pimpinan ranting. Mungkin setelah pendataan kita akan bentuk PR-PR yang ada di setiap kelurahan. Nanti teknisnya bagaimana, mungkin dari tim DMI Balikpapan Selatan yang akan mengaturnya. Kemudian saya tidak berpanjang lebar, yang terakhir kami dari DMI Kota Balikpapan menginformasikan bahwa kita di tanggal 22 Juli itu adalah milad. Jadi hari milad kita DMI itu pada tanggal 22 Juli, dan pada tanggal 20 Juni sebelum tanggal 22 Juli ini kita sudah banyak mengadakan kegiatan-kegiatan. Mungkin sebagian sudah ada menerima player-player bahwa di DMI itu kita mengadakan pertama, insya Allah nanti di tanggal 2 Juli kita mengadakan pertandingan badminton dan futsal. Kemudian kita juga buka di tanggal 2 itu ada pendaftaran mengenai, kalau tadi saya lihat di Masjid Al-Ikhwan ada mengenai cerita, kita juga mengadakan kegiatan namanya storytelling tentang kehidupan Rasulullah dan juga puisi. Kemudian ada juga kita lomba azan dan sholat berjamaah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita juga Balikpapan akan mengadakan perlombaan eko masjid. Mungkin itu yang rencana-rencana yang akan kita lakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena ini juga sudah malam. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila muqtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz Sofian yang telah mewakili DMI Kota Balikpapan. Tadi beberapa materi beliau sampaikan, salah satunya adalah agenda lomba ini lomba di bulan Juni untuk memeriahkan milad DMI Kota Balikpapan. Mari sama-sama kita sambut acara tersebut dengan mempersiapkan. Mungkin kalau seandainya ada kisi-kisi lomba, bisa kita persiapkan masjid kita masing-masing. Baik, terima kasih. Sebelum kita memasuki acara inti materi malam hari ini, mungkin perlu kiranya kita ngecek gelas kita masing-masing. Jika ada yang sudah bocor, boleh diisi dulu di belakang teh atau kopinya. Insya Allah masih banyak sediaan dari panitia. Kemudian snacknya yang belum menikmati mungkin bisa meminta kepada panitia agar kita dapat fokus mendengarkan penjelasan materi kita pada malam ini. Ya, meninjau acara ini yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Bisri. Beliau adalah dokter hewan dari Dinas Peternakan Kota Balikpapan. Kepada Bapak Muhammad Bisri, waktu dan tempat kami persilakan.